Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menilai tuduhan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tidak berdasar dan sulit diterima akal sehat. Ia menegaskan proyek pengadaan tersebut sejak awal telah mendapat pendampingan dari Kejaksaan serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sampai 2 kali, kata Nadiem usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 8 Januari 2026. Persoalan muncul setelah dirinya ditahan oleh Kejaksaan Agung. BPK baru kemudian menerbitkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara akibat harga pengadaan yang dinilai terlalu mahal. Dalam eksepsi atau nota keberatan yang diajukan ke pengadilan, Nadiem menyinggung audit BPK 2023 sampai 2024 yang sebelumnya menyatakan tidak ditemukan ketidakwajaran harga dalam pengadaan Chromebook. Audit tersebut juga tidak memuat temuan khusus terkait pengadaan laptop itu. Selain audit, pengadaan Chromebook juga disebut telah melibatkan pendampingan hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi, menjelaskan bahwa kliennya secara resmi meminta pendampingan sebelum proyek dijalankan pada 17 Juni 2020. Permintaan itu kemudian ditindaklanjuti Jamdatun dengan menerbitkan surat perintah pada 24 Juni 2020 untuk melakukan telaah dan pendampingan hukum atas proses pengadaan. Menurut tim pembela, keterlibatan Jamdatun menunjukkan bahwa pengadaan dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur, sekaligus membantah tudingan konflik kepentingan yang dialamatkan kepada Nadiem. Dia bisa ngomong. Dia punya acara memangnya hajat jadi manusia. Stop. Dia punya acara. Dari tahan. Dia punya acara. Bisa Bu, di basement dulu nanti. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya, janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden jelek bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, dan peserta sidang yang mencintai keadilan, bahwa tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan delik material, sehingga unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat dari perbuatan tersebut. Dan ini timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti merupakan prasyarat mutlak sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.
Lebih lagi, penegasan tersebut antara lain dinyatakan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 14/2016 yang menyatakan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan aktual, bukan sekedar potensi atau asumsi. Meskipun pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut pengaturannya, dialihkan ke dalam pasal 603 dan pasal 604 KUHP 2023, hal tersebut Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Tadi kan dari pengacaranya bilang tidak ada alat bukti yang cukup. Bentar ditanya, guys. Iya, bentar lagi. Jadi ini teman-teman ya, harus bisa kita pahami apa itu namanya keberatan terhadap surat dakwaan yang disebut sebagai eksepsi. Jadi keberatan terhadap surat dakwaan itu secara limitatif sudah diatur, yaitu di pasal 75 mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu disebutkan surat dakwaan itu harus diberi tanggal. Yang kedua, harus ada identitas terdakwa, nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, alamat, segala macam. Terus yang ketiga, harus cermat mengenai pasal sangkaan, waktu dan tempat kejadiannya. Terus yang terakhir harus ditandatangani oleh penuntut umum. Lalu kalau kita bicara mengenai apakah ada alat bukti atau tidak, itu sebenarnya sudah diuji. Diuji di mana? Diuji pada saat mengajukan keberatan pra-peradilan kemarin. Yang dimana putusan pra-peradilan mengatakan penyidikan terhadap perkara yang diajukan permohonan penetapan tersangka oleh Pak Nadiem Anwar Makarim itu telah sah penyidikannya, artinya sudah memperoleh 2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti sebagaimana saya sampaikan seperti itu. Pak, tadi kan sempat Pak Nadiem itu kan sempat akan memberikan statement lalu dibawa langsung oleh petugas kejaksaan, itu gimana itu? Kenapa tidak boleh? Apakah tidak boleh memberikan pernyataan atau gimana Pak Nadiem itu? Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Pada dengan habis operasi, berbuat lebih segala macam seperti itu. Tapi kan beliau berkenan tadi Pak untuk memberikan statement. Tadi kita udah janji sih sebenarnya sih. Nah, kan langsung dibawa gitu gimana? Ya kita lihat situasi kalau beliau mungkin ini ya waktunya udah habis operasi, udah apa. Adanya tentara itu fungsinya apa Pak? Baru kali ini ada sidang ada tentaranya Pak. Oh, itu kan keamanan. Polisi tidak cukup. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini? Ya sebagaimana kalian bisa lihat kan dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dia bisa ngomong. Dia punya acara namanya hak asasi manusia. Stop. Dia punya acara. Gak ditahan. Dia punya acara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.